السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل. صوتكم لم يصلنا، الصوت لم نسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تسمع شيخ؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. وإياك يا أهلا وسهلا بالشيخ. تفضل يا شيخ. حياك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Baik, ikhwah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tanggal 9 Muharram tahun 1444 Hijriah, ya. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa walaupun secara virtual dan online, ya, untuk sama-sama membahas kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala, yang insyaallah akan disampaikan penjelasannya oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhal hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang muhasabatun nafas, lalu dilanjutkan dengan pembahasan pada surat Al-Fil, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Quraisy. Jadi pembahasan kita pada hari ini atau malam ini insyaallah akan membahas tentang Quraisy. Naam, tafadhalu fadilat Syekh. طيب يا شيخ، في البداية أنا أستشيركم، هل ترغبون أن في البداية نلقي الضوء باختصار في حدود 10 دقائق أو ربع ساعة على صيام عاشوراء وفضله؟ إذا كان لكم رغبة نبدأ بها أو نبدأ بالتفسير. نعم، نحن نبدأ به يا شيخنا لأننا سنصوم يوم الأحد ويوم الاثنين إن شاء الله، ونرغب في معرفة فضل هذا الصيام. طيب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أولا قبل أن نتحدث عن فضل صيام عاشوراء أحب أن نذكر بمسألة مهمة ذكرت بها مرارا، وهي أهمية تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعاشوراء هو من شعائر الله، لأن شعائر الله يدخل فيها الواجبات الشرعية والمستحبات أيضا، فينبغي للمؤمن أن يعظمها. الأمر الثاني أيها الإخوة، نحن الآن في شهر حرام، شهر محرم من الأشهر الحرم، والله سبحانه وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فدلت هذه الآية على أن الأشهر حرم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى نهى فيها عن الظلم، مع أن الظلم محرم دائما ولكنه يزداد التحريم وعدم في الأشهر الحرم. فينبغي أن ننتبه لهذا وأن نعظم هذا الشهر الحرام. أريد يا شيخ أقف الآن وتترجم، تفضل. Nah, أنا أترجم لكم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh sebelum membahas tentang surat yang akan kita dengarkan, beliau sekarang akan membahas terlebih dahulu yang berkenaan dengan keutamaan daripada puasa pada tanggal 10 Muharram. Di sini Syekh menyebutkan bahwa kita sebagai kaum muslimin seharusnya mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dengan mengagungkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, maka berarti kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min
taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal tersebut termasuk ke dalam ketakwaan hati. Ya. Dan syiar-syiar agama Allah ini masuk ke dalamnya hal-hal yang wajib dan juga hal-hal yang sunnah. Ya. Nah, kemudian Syekh juga mengingatkan bahwa kita semua sekarang sedang berada di bulan haram atau bulan yang diagungkan, yaitu bulan pertama dalam kalender Hijriah, bulan Al-Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam surat At-Taubah ayat nomor 36, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, di antara 12 bulan tersebut terdapat bulan haram. Terdapat bulan haram. Di sini ada suara kresek gitu ya, mungkin ada yang belum dimatikan mic-nya, mungkin harap dimatikan terlebih dahulu supaya suaranya tidak terganggu. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bulan di antara 12 bulan itu adalah bulan haram, bulan yang diagungkan ya, bulan yang istimewa dan juga dihormati oleh bangsa Arab saat itu. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Jadi yang namanya melakukan kezaliman, baik itu kepada diri sendiri juga kepada orang lain, tentunya hal itu adalah sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi ketika memasuki 4 bulan haram ini, 4 bulan yang dimuliakan ini, ya, itu keharaman untuk berbuat zalim, keharaman untuk berbuat maksiat, keharaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, atau juga zalim kepada diri sendiri, ya, itu lebih diharamkan lagi, lebih ditekankan lagi ya, keharamannya. Jadi yang namanya dosa maksiat itu ya tentunya tidak boleh, ya, tentunya haram untuk dilakukan. Akan tetapi di 4 bulan yang agung ini keharamannya ditekankan, lebih dipertegas lagi, gitu ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Artinya kalau di luar 4 bulan bukan berarti tidak boleh, ya sama juga tidak, bukan berarti boleh ya, di luar 4 bulan bukan berarti boleh. Sama juga tidak boleh, akan tetapi di 4 bulan ini itu lebih ditekankan dan lebih dipertegas lagi ya keharaman untuk melakukan perbuatan zalim tersebut. Naam Syekhana. نص الآية وقع أدري هل هو مني أم منك. النص الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وليس يوم خلق الله، يوم خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. نعم. Tadi saya bacakan yauma khalaqallah, yang betul yauma khalaqas samawati wal arda. Jadi tidak ada lafal Allah nih ya, itu pada ayat nomor 36. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi artinya adalah sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang dihormati ya. Itulah ketentuan dari agama yang lurus, maka janganlah kamu sekalian menzalimi diri-diri kalian di dalam 4 bulan tersebut. Naam Syekhana. أما فضيلة صيام شهر المحرم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه الإمام مسلم. ولاحظوا هنا إضافة الشهر لله، قال شهر الله المحرم
هذا يدل على تعظيم هذا الشهر وأنه شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أمر آخر وفضيلة صيام عاشوراء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه الإمام مسلم. والتكفير هنا للصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها. فلو قال قائل إذا فرضنا إنسان ليس عنده صغائر فماذا يفعل الصيام؟ هنا نقول تزيد حسنات المؤمن، تزيد حسنات المؤمن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تترجم شيخ أما أكمل؟ ترجم أفضل يا شيخ، ترجم. Nah, Bismillah. Barakallahu fikum Syekhana. Di sini keutamaan daripada berpuasa pada bulan Muharram itu apa? Ya, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ya, puasa terbaik setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan bulan Muharram tersebut kepada dirinya. Ya, tentunya hal ini menunjukkan bahwa bulan tersebut bukan bulan yang biasa, akan tetapi bulan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengidhafahkan, ya, menyandarkan bulan tersebut kepada dirinya, Syahrullahi al-Muharram. Lalu kemudian kelengkapan hadisnya selanjutnya, wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib, setelah salat fardu 5 waktu, itu adalah salatul lail, ya, salat malam, maksudnya salat tahajud, ya, qiyamul lail. Jadi di sini hadisnya hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim, ya. Jadi hadis ini menerangkan tentang keutamaan puasa pada bulan Muharram secara umum, kapanpun puasanya tersebut, ya. Dimana ketika orang berpuasa pada bulan Muharram ini, itu puasanya itu levelnya nomor 2 setelah puasa wajib Ramadan. Lalu kemudian yang kedua, keutamaan daripada puasa Asyura atau puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Apa keutamaannya? Rasulullah SAW menyatakan, "Wasiyam yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa pada hari Asyura itu aku mohonkan kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu. Ini tentunya adalah keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Ini adalah hadis yang sahih. Dan yang dimaksud dengan menghapuskan dosa-dosa tahun lalu itu maksudnya adalah as-saghair atau dosa-dosa kecil, bukan al-kabair. Kalau al-kabair atau dosa-dosa besar, tentunya pelakunya tidak cukup hanya melakukan amal soleh saja, tapi juga harus betul-betul ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana seandainya ada orang yang dia itu dosanya dosa besar semua, nggak ada dosa kecil? Ya, ini penjahat banget berarti orangnya. Kalau misalnya dia itu punyanya dosa-dosa besar saja, tidak memiliki dosa kecil. Ya tentunya dengan dia melakukan puasa Asyura ini, ya, akan menambahkan kebajikannya, akan menambahkan timbangan pahala bagi orang tersebut. Naam Syekhana, barakallahu fikum. وننتقل الآن إلى أمر آخر وهو سبب استحباب صوم عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. رواه الإمام البخاري. يلحظ هنا في هذا الحديث أمران. الأمر الأول محبة جميع الأنبياء، فإن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بجميع الأنبياء بدون استثناء.
الأمر الثاني أن عقيدة الأنبياء واحدة، أن عقيدتهم واحدة، والاختلاف بينهم هو في الشرائع فقط. فينبغي أن ننتبه أيها الأخوة إلى هذا. الأمر الثاني استحباب صيام يوم التاسع وسببه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم. وهنا تعليق الأول: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام اليوم التاسع؟ لمخالفة اليهود، وديننا الإسلامي جاء بمخالفة اليهود في أمور كثيرة في العقائد والشرائع وغير ذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أمر المسلمين بأن ينصرفوا عند انصراف من منى إلى عرفات أن لا يقفوا بمزدلفة، حيث كان كفار قريش يجلسون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفات، يقولون نحن أهل الحرم لا نغادر الحرم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمور مخالفة الكفار في أشياء كثيرة. الأمر الثاني أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن لا يقلد الكفار، لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في ملابسهم ولا في أي شيء مما يختص بهم. ينبغي أن يكون مؤمن عزيزا بدينه، فقد أكرمه الله بدين عظيم فليعتز به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام التاسع لمخالفة اليهود، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نقف عندها كثيرا وأن نتأملها كثيرا أيها الإخوة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, ahsanallahu ilaikum syekhana. Jadi di sini Syekh menyampaikan beberapa hal ya. Pertama tentang sejarah atau latar belakang bagaimana puasa daripada tanggal 10 Muharram itu disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini Abdullah bin Abbas menyebutkan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahuda tasumu yaum Asyura. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah ya. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi itu melakukan puasa pada hari Asyura. Faqala ma hadza? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa hal ini? Ada apa ini?" gitu ya. Qalu hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Ya. Kemudian mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa ini adalah hari yang baik, ya, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dan juga menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ya dari kejaran musuh mereka yaitu Firaun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa, sehingga pada hari tersebut Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi shiyamihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini lebih berhak ya kepada Nabi Musa alaihissalam daripada kalian wahai orang-orang Yahudi gitu ya. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempuasakan hari itu, berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada hari tersebut. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama itu bahwa kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dan seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, dan tidak kita beda-bedakan, semua nabi dan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini bahwa akidah para nabi dan rasul, akidah mereka itu sama, semuanya mengajarkan tauhid ya. Tidak ada perbedaan dalam segi akidah. Yang berbeda hanya syariatnya saja ya. Syariat-syariat para nabi dan rasul mungkin berbeda, akan tetapi akidahnya itu semuanya sama ya. Lalu kemudian permasalahan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan
puasa Tasu'a atau puasa tanggal 9 Muharram. Bagaimanakah latar belakang daripada puasa tersebut? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, di sini diceritakan bahwa Abdullah bin Abbas menyatakan, ya, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, ya, wa amara bisiyami, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada hari itu. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, itu hari Asyura itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu maka di tahun yang akan datang insya Allah kita juga akan berpuasa pada tanggal 9, pada hari ke-9 bulan Muharram, ya. Artinya ditambah puasanya, bukan hanya tanggal 10-nya saja, tapi juga sebelum itu, yaitu tanggal 9 juga dipuasakan hari tersebut, sehingga totalnya jadi 2 hari, ya, tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian apa cerita daripada Abdullah bin Abbas ini? Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun depannya pun belum kunjung tiba, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keburu meninggal dunia. Ya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat getol sekali membuat syariat Islam ini berbeda daripada syariatnya Bani Israel atau orang-orang Yahudi atau Ahlul Kitab, ya. Jadi ketika orang-orang Ahlul Kitab itu mereka mengagungkan hari Asyura dan berpuasa pada hari itu, ya, dan kaum muslimin juga diperintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Nah, supaya terlihat berbeda dari orang-orang Yahudi tersebut, ya, maka Rasulullah SAW juga, ya, mensyariatkan agar puasanya itu ditambah 1 hari lagi, yaitu pada tanggal 9. Itu fungsinya untuk tadi, ya, lim mukhalafatil yahud, untuk terlihat berbeda, ya, dari orang-orang Yahudi. Nah, mukhalafatul yahud itu banyak sekali di dalam ajaran agama Islam, baik dari segi akidah, baik dari segi syariat dan lain sebagainya. Bahkan di dalam ibadah haji itu, ya, saat itu orang-orang musyrikin misalnya dari Mina, dia itu menetap di Muzdalifah, bukannya masuk ke Arafat. Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa haji, yang namanya haji itu ya pasti harus wukuf di Arafat. Walaupun dia itu adalah bangsa Quraisy, walaupun dia itu adalah orang penduduk kota Makkah, ya, harus berada di Arafat. Ya. Kalau enggak, ya enggak sah, ya, hajinya. Jadi dengan demikian dalam ibadah haji pun juga ada perbedaan antara haji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan haji yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Maka oleh karena itu seorang muslim harusnya ia membanggakan agama Islam yang dia anut, ya. Jangan mengekor-ngekor agama lain dan kebudayaan serta tradisi agama-agama lainnya. Sehingga seorang muslim itu seharusnya dia yakun azizan bidini, yaitu mulia dengan agamanya. Begitu. Naam Syekhana, tafadhal. Wa uridu an udzakkira bi anna al-ajra يحصل بصيام العاشر فقط، ولكنه خلاف الأفضل، ولا كراهة في ذلك، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأحاديث الواردة في صوم يوم قبله ويوم بعده ضعفها جمع من أهل العلم، فمن صام يوما قبله ويوم بعده على أنه فيه زيادة في الأجر في صيام عاشوراء فنقول الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. لكن من صام يوم قبله ويوم بعده من باب أنه صيام من شهر الله المحرم الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه فله ذلك. يعني هذه مسألة مهمة جدا. تفضل يا شيخنا حفظكم الله. Jadi di sini Syekh menyebutkan bahwa puasa Asyura itu kan yang dianjurkan adalah kita melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, dan juga disunahkan pula kita untuk melakukan puasa sebelum 1 hari juga, ya, 1 hari sebelum Asyura tersebut. Jadi tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Kalau di kita ini bertepatan dengan
hari Ahad besok ini ya, atau sekarang kita sudah Ahadnya nanti pagi, dan juga hari Senin ya. Itu yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis agar supaya ada mukhalafatul yahud. Akan tetapi kalau misalnya puasanya Asyura saja, puasanya cuma satu hari itu puasa Asyura, boleh atau tidak? Jawabannya ya boleh ya, dan akan mendapatkan pahala juga. Akan tetapi itu khilaful afdal, ya, khilaful aula. Dia tidak mendapatkan keutamaan yang terbaik ya. Yang terbaik itu adalah kita berpuasa sebelumnya dan juga berpuasa pada hari haknya, tanggal 10 dan tanggal 9. Lalu bagaimana dengan puasa sehari sebelum Asyura dan juga ditambah lagi puasa setelah Asyura, yaitu tanggal 11. Jadi tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 misalnya seperti itu ya. Atau puasanya bukan sebelumnya tapi setelahnya gitu. Bagaimana dengan seperti itu? Syekh tadi menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan itu adalah semuanya hadis yang dhaif ya. Hadis yang lemah gitu ya. Akan tetapi kalau seandainya seseorang itu melakukan puasa, misalnya setelah Asyura dia puasa lagi tanggal 11 ya, bukan karena mengamalkan hadis lemah itu, akan tetapi karena mengamalkan hadis tadi ya, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, yaitu mengamalkan hadis itu bahwa puasa pada bulan Muharram itu adalah puasa yang paling tinggi derajatnya, puasa sunnah yang paling tinggi derajatnya setelah puasa Ramadan, maka itu tidak mengapa. Itu yang tadi dijelaskan oleh Syekh. Naam Syekhana. وأخيرا هناك فائدتان من قصة موسى عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون. الفائدة الأولى طريقة إهلاك فرعون، هذه فيها فائدة عظيمة جدا في الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء والتوكل عليه عز وجل، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء. فينبغي أن نستحضر هذه العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، فلا ييأس المؤمن من رحمة الله أبدا مهما اشتدت عليه الأمور. هذه فائدة جدا عظيمة جدا. الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. الفائدة الثانية لفتة نحو شكر النعم. اليهود قالوا أن موسى عليه السلام صام هذا اليوم شكرا لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق منكم بموسى. فينبغي المؤمن أن يحرص دائما على شكر الله عز وجل. الله عز وجل قال: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة ما هي على الإطلاق؟ نعمة الإسلام والإيمان. والشكر يكون بالأمور التالية: القلب واللسان والمال والطاعات وترك المعاصي والتواضع واستشعار أن النعم من الله سبحانه وحده، وسؤال الله دوامها، وسؤال الله الإعانة على شكرها، وسؤال الله ألا تكون فتنة، لأن بعض الناس إذا أنعم الله به عليه بنعم صارت فتنة له. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نسأل الله جميع التوفيق والسداد. وانتهى موضوع عاشوراء. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihi salam saat beliau itu dan juga Bani Israel sebagai kaumnya dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun dan bala tentaranya ya. Yang dapat kita ambil pelajarannya dari situ adalah bagaimana kita mengimani keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sempurna, betul-betul menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Nabi Musa alaihi salam. Lautan yang tadinya seperti itu ya ternyata bisa terbelah ya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar ya. Maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun kejadian yang menimpa kita dan sesulit apapun problematika kehidupan yang menimpa kita,
Ingat, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakallah kepadanya, berdoalah kepadanya, dan memohonlah kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuat baginya jalan keluar, ya, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sama sekali, ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fahuwa hasbuhu, maka Allah itu akan mencukupi segala macam apa yang menjadi kebutuhan dia, ya. Fahuwa hasbuhu. Kemudian pelajaran kedua setelahnya adalah syukrun ni'am. Bagaimana kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Ini Nabi Musa alaihi salam ketika diselamatkan, ya, dan juga Bani Israilnya ikut juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam? Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa pada hari itu, pada tanggal 10 Muharram tersebut, ya. Syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika diceritakan hal tersebut oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responnya adalah nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Justru kita ini kaum muslimin yang lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Kemudian karena apa? Karena semua nikmat yang kita nikmati sekarang ini semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian sesungguhnya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, ya, kepadaku atas nikmatku, pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut. Dan tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan itu, ya, pertama dengan hati kita, mensyukurinya dengan hati kita, ya, dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur pula dengan lisan kita, bersyukur juga dengan meninggalkan maksiat, bersyukur juga dengan bersikap tawadhu, bersyukur juga dengan menyadari bahwa nikmat-nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, harta, tahta, dan semuanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepadanya agar nikmat-nikmat ini senantiasa langgeng, ya, berada pada kita, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga memohon serta berdoa kepada Allah agar kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa mensyukuri nikmatnya, gitu ya. Kemudian agar supaya nikmat-nikmat tersebut, harta tersebut, ya, kesehatan itu, tahta itu tidak dijadikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami ini memberikan ujian kepada kalian dengan kebaikan bil khairi wasyarri, dan juga dengan keburukan sebagai bentuk ujian bagi kalian semua, ya. Maka oleh karenanya kita seharusnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami menguji kalian itu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, ya, sebagai bentuk ujian. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tadi pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam itu adalah pertama, bagaimana Nabi Musa itu beriman kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah, ya. Kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran-pelajaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Naam Syekhan. الآن ننتقل إلى تفسير سورة قريش. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. الإلاف ما هو؟ الإلاف هو الجمع والضم.
يعني جمع قريش بين رحلتي الشتاء والصيف. وهذه السورة متعلقة بالتي قبلها في سورة الفيل. ففي هذه السورة متعلقة بالتي قبلها، يعني أي أهلكنا أهل الفيل لأجل أمنكم واستقامة معايشكم يا أهل مكة وجمعكم بين رحلتي الشتاء والصيف، فاجتمع لهم الأمن ورغدوا العيش، ولولا نعمة الله عليهم بالتجارة لما استطاعوا أن يعيشوا. لأن الناس بعد حادثة الفيل صار يقولون هؤلاء أهل الحرم نحترمهم لا نتعرض لقوافلهم. كان في ذلك الوقت كان في سلب ونهب للقوافل للمسافرين، إلا أهل مكة كانت العرب وجميع الناس يحترمونهم فلا يتعرضون لهم، وذلك حصل بعد حادثة الفيل. فالله عز وجل امتن عليهم بهذه النعمة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني جمعهم بين رحلة الشتاء إلى اليمن لوجود المحاصيل المناسبة والجو المناسب، والصيف إلى الشام لأن الجو مناسب طيب ووجود الخضروات وغيرها. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan tafsir surat Quraisy ya. Di sini pada surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Yang artinya di sini karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya. Jadi ilaf di sini dapat diartikan adalah kebiasaan atau yang menjadi tradisi bagi orang-orang Quraisy. Apa tradisi tersebut? Itu melakukan perjalanan di waktu musim dingin dan juga perjalanan di waktu musim panas. Nah, para ulama menyebutkan bahwa lam yang disebutkan yang merupakan harfu jar di sini ya, di awal surat Quraisy ini ada huruf lam ya kan? Itu kan artinya untuk ya kan? Artinya adalah untuk. Nah, di situ ternyata huruf jar di situ adalah muta'alliqun bima qablahu fi suratil fil ya. Berhubungan erat dengan apa yang disebutkan pada surat Al-Fil ya. Karena pada surat Al-Fil itu Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan pasukan gajah yang mereka itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibantailah mereka, akhirnya dibinasakanlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tentara burung-burung yang membawa bebatuan dari Sijil ya, sehingga mereka semuanya binasa ya. Nah, itu semua dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala li'ilafi Quraisy, untuk kemaslahatan orang-orang Quraisy, untuk keamanan orang-orang Quraisy ya, untuk kesejahteraan orang-orang Quraisy ya. Inilah maksudnya mengapa lam tersebut muta'alliq ya. Ini harful lam itu muta'alliqun bi suratil fil ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala itu membinasakan bangsa orang-orang pasukannya Abraha yang membawa gajah itu ya, maka pada saat itu orang-orang menjadi tertuju semua perhatiannya kepada negeri Makkah ya, dan juga kepada bangsa Quraisy yang menjadi penjaga daripada Ka'bah, daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga mereka itu takut kepada bangsa Quraisy ya. Bangsa Quraisy menjadi memiliki wibawa yang luar biasa di tengah-tengah pandangan dunia internasional saat itu ya, sehingga bangsa Quraisy itu kalau mau pergi kemana-mana pasti akan dihormati, pasti tidak akan dilecehkan, dan apalagi akan dibegal di tengah jalan misalnya ya, atau dicuri oleh para penyamun. Itu tidak mungkin terjadi jika yang melakukan perjalanan adalah bangsa Quraisy, karena orang-orang mengetahui oh ini adalah bangsa Quraisy, mereka itu adalah penjaga Al-Masjidil Haram, penjaga Ka'bah, penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam, soalnya kalau macam-macam nanti seperti pasukan Abraha yang
binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan bebasnya bangsa Quraisy itu bisa melakukan perjalanan ke sana dan ke sini, ya. Perjalanan pada musim dingin ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam, ya. Itu semua dilakukan oleh bangsa Quraisy dengan aman, dengan damai, tidak ada sama sekali yang mengganggu mereka ketika mereka melakukan perjalanan tersebut dan ingin melakukan perniagaan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan luar biasa. Itu yang memberi itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keamanan kepada mereka Allah, yang memberikan kesejahteraan kepada mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana, tafadhal. ثم قال سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت أي ليخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى ويتركوا الشرك شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه رب البيت مع أنه سبحانه رب كل شيء، وذلك تشريفا للبيت، تشريفا للبيت الحرام وتمييزا له عن معبوداتهم الباطلة الموجودة بجوار الكعبة. هذه مسألة مهمة أيها الأخوة. الأمر الثاني أيها الأخوة هو أن الله عز وجل قال فليعبدوا، والعبادة ما هي؟ هي التذلل لله سبحانه وتعالى تعظيما له عز وجل ومحبة له سبحانه وتعالى. والمقصود بالعبادة إفرادها لله عز وجل، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة ليست مقصورة على الصلاة والصيام والحج والعمرة فقط، لا، العبادة تشمل أشياء كثيرة جدا، فتشمل عبادات كثيرة جدا، فينبغي للمؤمن أن ينتبه لذلك وأن يعظم الله وأن يحرص على شكر الله. فليعبدوا هذا رب هذا البيت شكرا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن يعبد ربه ويخلص العبادة له شكرا له سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, Syekhana. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ayat pertama dan ayat kedua, lalu di ayat yang ketiga, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu bagaimana nikmat-nikmatnya pada bangsa Quraisy, ya. Setelah disebutkan, barulah kemudian pada ayat ketiga itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka itu bangsa Quraisy menyembah Tuhan yang menguasai rumah ini, menyembah Rabb yang memiliki Ka'bah ini, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, ya, Tuhan pengatur, pencipta, dan juga pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan itu kepada seluruhnya, pada alam semesta. Rabbul Alamin. Akan tetapi di sini disebutkan Rabb hadzal bait saja, tidak untuk semuanya. Harap dimatikan terlebih dahulu mic-nya. Tuan dan akhwat, harap dimatikan mic-nya. Ya. Ya. Baik. Jadi di sini falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya orang-orang Quraisy itu mereka menyembah Rabb yang memiliki rumah ini atau yang memiliki Ka'bah ini, gitu ya. Itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang di sini disebutkan ya Rabb hadzal bait saja, itu fungsinya untuk mensucikan Ka'bah, ya. Fungsinya untuk mengagungkan Ka'bah dan mensucikan Ka'bah dari segala macam berhala-berhala yang diletakkan oleh bangsa Quraisy di sekitar Ka'bah, ya.
Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak menyembah sekutu-sekutu yang mereka persekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang namanya ibadah itu adalah at-tazallulu lillahi ta'ziman wa mahabbatan, ya. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan Allah dan juga mencintainya, ya. Dan juga yang namanya ibadah itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah selainnya. Kemudian ibadah itu juga seperti yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maknanya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Sebuah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga ridhoi, ya. Baik itu bentuknya ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Artinya yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita atau yang dikerjakan oleh hati kita. Ya. Dan kita tentunya sebagaimana bangsa Quraisy itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah semata, ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nih selaku kaum muslimin, ya kan? Tentunya kita juga sama diperintahkan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan penyembahan, ya. Jadi perintah ini tentunya walaupun ditujukan kepada bangsa Quraisy, tapi juga pada esensinya itu merupakan perintah untuk seluruh umat manusia, termasuk kita, apalagi kita, ya, kaum muslimin, ya. Kita juga tentunya diharuskan juga untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambah kepada kalian nikmatku dan karunia. Naam Syekh. ثم قال سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإطعام من الجوع نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، والأمن من الخوف نعمة أخرى عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فالإطعام من الجوع هو النعمة الظاهرة، نعمة ظاهرة، والأمن من الخوف ونعمة باطنة. فالله عز وجل ذكر لهم وقاية من الخوف الأمر الظاهر ومن الجوع، فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة. ولذلك أيها الإخوة، لو أن الإنسان عنده ملايين الدنيا كلها وليس عنده أمن لا يستطيع أن يعيش أبدا، لا يستطيع أن يعيش. فالأمن نعمة عظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لاحظوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قدم الخوف الذي هو ضد الأمن، لأن الأمن مهم جدا أيها الأخوة. الأمن نعمة عظيمة جدا، فينبغي للمسلم أن يستشعر هذه النعمة وأن يعمل كل ما يحفظ الأمن، وأوله طاعة الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء. هذه كلها أسباب عظيمة لحصول نعمة الأمن. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يمتن على قريش بهذه النعمة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهما نعمتان عظيمتان ينبغي المؤمن أن يقدر لهما قدرهما وأن يجتهد في شكر الله عز وجل. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, pada ayat terakhir di surat Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan
alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabb penguasa Ka'bah yang telah memberikan makan bagi bangsa Quraisy itu sehingga mereka terbebas dari rasa lapar, ya. Kemudian wa amanahum min khauf, dan telah memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka terbebas dari kekhawatiran dan ketakutan, gitu ya. Jadi ini adalah dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Quraisy, sehingga kalau mereka itu betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya mereka itu menyembah Allah, bukan malah menyembah sekutu-sekutu yang mereka persekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa patung-patung, berupa berhala-berhala tersebut, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Nah, itu merupakan nikmat zahirah, nikmat yang terlihat dengan nampak. Lalu kemudian amanahum min khauf, memberikan keamanan dan ketentraman kepada mereka. Ya, ini adalah ni'matun batinah, nikmat yang sifatnya batin, ya. Kalau yang tadi sifatnya zahir, lalu yang ini adalah sifatnya batin, tidak langsung terlihat, ya, tapi dapat dirasakan, begitu. Jadi dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang luar biasa sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Quraisy. Oleh karenanya sudah seharusnya mereka itu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan dua nikmat yang luar biasa ini. Dalam ayat nomor 155 dan 156 sampai 157 di dalam surat Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat, yang artinya, dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, ya, rasa khawatir, dan juga rasa lapar dan kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan. Wabasyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza aslabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ini hanya kepadanya akan kembali, ya. Mengucapkan kalimat istirja'. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan akan mendapatkan kasih sayang, rahmat, ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ujian yang berupa al-khauf, yaitu rasa takut, rasa tidak tentram. Mengapa? Karena jika seandainya ada seseorang, ya, yang dia itu memiliki banyak kenikmatan yang luar biasa, dia punya harta banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, makanan melimpah, persediaan makanan banyak, tapi tidak ada ni'matul aman, tidak ada nikmat keamanan, tidak ada nikmat ketentraman, ya. Dia hidup di daerah konflik misalnya, perang berkepanjangan, tidak memiliki ketentraman, hidupnya setiap menit dia selalu khawatir, jangan-jangan saya dibunuh atau ditembak atau terkena apalah kayak gitu, ya. Tidak nyaman hidupnya, mau bagaimana, mau walaupun dia punya harta banyak, ya, punya makanan banyak, tapi kalau tidak punya ketentraman dan keamanan, tentunya tidak bermakna apa-apa itu nikmat yang ada pada dia. Oleh karenanya di sini al-khauf itu didahulukan daripada al-ju', ya. Al-khauf itu didahulukan daripada al-ju' pada ayat nomor 155 surat Al-Baqarah. Oleh karenanya kenikmatan tersebut adalah nikmat yang luar biasa. Kita sudah diberikan dua nikmat tersebut, ya. Dua nikmat tersebut selain diberikan kepada bangsa Quraisy, kepada kita juga diberikan, ya. Negara kita alhamdulillah tidak dalam kondisi perang, tidak dalam kondisi berkecamuk apa segala macam, tidak, ya. Dalam kondisi aman, damai, sentosa, maka kewajiban kita adalah menjaga, ya, nikmat tersebut agar senantiasa lestari, gitu. Jangan sampai kita justru yang membuat kekacauan dan kegaduhan sehingga keamanan itu tidak tercipta, gitu, ya. Jadi di sini seorang hamba hendaknya ya'mal li ajli
dawam hadhihi an-ni'mah bi ta'atillah ta'ala wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wad du'a. Ya, supaya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan yang luar biasa ini, ya, hendaknya seorang mukmin itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kenikmatan ini tidak dihilangkan olehnya. Demikian yang disampaikan oleh Syekh. Intinya bahwa bangsa Quraisy itu sudah diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak bersyukur, ya. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mengesahkan Allah dan bertauhid kepadanya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak melakukan kemusyrikan, ya. Tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada surat Quraisy ini. Naam Syekhan. الآن هل تريدون أن ننتقل إلى تفسير سورة الماعون أم ننتقل إلى الأسئلة؟ الخيار لكم. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tadi Syekh memberikan opsi, ya, apakah mau dilanjutkan ke surat Al-Ma'un atau kita cukupkan sampai di sini saja, lalu kita buka sesi tanya jawab, ya. Anak pribadi mungkin lebih condong untuk memilih tanya jawab saja. Jika seandainya ikhwan dan akhwat ada yang mau bertanya, baik itu berkaitan dengan bulan Muharram, tentang Asyura, ataupun tentang surat Quraisy ini, dipersilahkan, ya, baik menggunakan mic-nya dinyalakan atau ditulis di chat, ya, dipersilahkan. Yusuf, silakan, tafadhol ya Yusuf. Afwan, izin Ustaz, bil lughatil Indonesia. Oh iya, silakan. Ingin bertanya ya Syekh, mengenai puasa Asyura. Apakah Rasulullah itu sempat mengerjakannya, atau ketika beliau mendapati keadaan orang Yahudi yang berpuasa pada saat itu, beliau sempat berpuasa atau tidak? Intinya seperti itu Ustaz pertanyaannya. Wallahu a'lam, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Syekhana, nahnu nakhtar an takuna hadhihi al-fursa al-akhirah li as-su'al wal jawab, wa yati awal su'al min akhina Yusuf, wa huwa sa'alakum an siyam yaumi Asyura, hal kana aw hal sabaqa lin nabiy sallallahu alaihi wasallam an sama yaum Asyura. Naam, hadha huwa. نعم ورد في الحديث الذي ذكرته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة في شهر محرم، قدمها في شهر ربيع، ولكن في السنة الأخرى لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون عاشوراء لأن موسى عليه السلام صامه شكرا فهم يصومونه شكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصامه. فلما أخبر أن اليهود أيضا يعني يصومون قال لئن بقيت إلى قابل أصوم التاسع، باب المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه كما في الحديث. نعم. Barakallahu fikum Syekhana. Jadi jawabannya untuk akhina Yusuf tadi, Syekh menjawab bahwa iya benar, Rasulullah SAW itu juga selain beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura, beliau juga telah berpuasa pada hari itu. Jadi ketika Rasulullah SAW itu dari Makkah sampai ke Madinah itu bukan pada bulan Muharram, tapi pada bulan Rabiul Awal. Beliau sampai dari Makkah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Lalu setelah itu menetap di Madinah, ya, di bulan Rabiul Awal itu masuk ke tahun selanjutnya, maka bertemu dengan bulan Muharram. Lalu orang-orang Yahudi, ya, di sekitaran kota Madinah itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu ketika ditanyakan alasannya apa, maka mereka menyatakan bahwa
hari itu adalah hari yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun berpuasa setiap hari ke-10 pada bulan Muharram sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ya, kami ini lebih berhak untuk menghormati Musa daripada kalian, ya. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan puasa tersebut. Jadi intinya beliau Shallallahu alaihi wasallam sudah sempat mengerjakan ibadah puasa Asyura tersebut, ya, sebelum beliau juga memerintahkan kaum muslimin yang lain untuk mengerjakan puasa Asyura. Baik, selanjutnya kepada akhina Muhammad Hizbullah. Tafadhal ya Muhammad Hizbullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa bahasa Arab silakan. Ustaz, saya mau nanya tentang masalah puasa tadi, karena rasa syukur akhirnya Nabi Musa akhirnya kemudian berpuasa, ya Ustaz, ya. Kemudian saya pernah dengar ada orang di kampung saya, dia itu beberapa hari puasa gitu. Saya nanya, Ustaz, ibu puasa apa nggih? Ini saya itu lagi puasa syukur anak saya, kelahiran anak saya. Besoknya lagi ternyata kesyukuran anaknya kedua, syukuran anak ketiga dengan puasa. Apakah puasa dengan puasa atas rasa syukur seperti lahirnya seorang anak itu pernah ada contohnya enggak di dalam syariat kita? Gitu, Ustaz. Naam, Syekhana hadza akhuna Muhammad Hizbullah yas'alukum an al-mar'ah allati kanat tasum yawman falamma sa'alaha hadzal akh limadza tasumina hadzal yawm qalat al-mar'ah ana asumul yawma syukran lillahi liwiladati binti wulidat bintuhu fi dzalikal yawm fasamat dzalika al-yawm thumma 'indama samat fi yaumin akhar sa'alaha hadzal akh an sabab siyamiha faqalat aidan fa'alat dzalika syukran lillahi li anna bintaha tsaniyah aidan wulidat fi dzalika al-yaum. Hal mithlu hadza at-tasarruf yuwafiqu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam? لا أعلم في ذلك سنة ولكن عموم الشكر يكون بالعبادات. الشكر يكون بالدعاء، يكون بالقلب وباللسان وبطاعة الله، بترك المعاصي. الشكر يكون بالصدقة أيضا. كل هذه تدخل في الشكر. ومن صام يعني من باب أنه شكر لله سبحانه وتعالى أرجو أن لا يكون به مثل، لكني لا أعلم فيها سنة مخصصة في هذا الأمر، لا أعلم في ذلك شيئا. نعم، لكن من صام الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون في عمومه بالطاعات وترك المعاصي وبالقلب وباللسان. نعم، لكن يشكل على ذلك اتخاذ ذلك عادة دائما، يعني والمسألة تحتاج إلى بحث أكثر، لأن لا نستطيع أن نمنع الناس بشيئا نحرمه أو نبدعه عليهم ونحن ليس عندنا دليل صريح في هذا الأمر. نعم. Nah, jadi jawaban daripada Syekh ini bahwa ya namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan syukur itu bisa dengan hati kita, bisa dengan lisan kita, dan juga dengan perbuatan kita, ya. Sehingga orang yang bersyukur dengan cara berpuasa misalnya itu termasuk syukur juga, yang bersyukur dengan cara bersedekah juga itu termasuk syukur juga, ya. Akan tetapi pada kasus yang tadi disebutkan untuk ibu-ibu tadi yang berpuasa setiap hari ketika anaknya dilahirkan itu, ya tentunya itu tidak diketahui sunnahnya itu seperti apa. Contoh dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut itu tidak diketahui, gitu ya. Akan tetapi kalau misalnya memang dilakukan untuk dalam rangka bersyukur,
kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya secara umum yang namanya syukur itu adalah melakukan ketaatan, ya tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Akan tetapi ketika dikhususkan hari tersebut untuk puasa, nanti tahun depan hari itu loh untuk puasa lagi terus lagi seperti itu, dilanggengkan seperti itu ya. Nah, inilah yang tidak diketahui dalilnya oleh Syekh. Ya. Maka permasalahan ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kita tidak bisa juga melarang orang dari melakukan perbuatan ketaatan. Tidak juga kita bisa mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah bid'ah. Ya. Tidak bisa sembarangan ya. Ini harus diteliti lebih lanjut lagi kata Syekh. Nah, Syekhana. ولعلي أبحث هذه المسألة وأوافيكم بجواب مفصل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. Nah, jadi Syekh insya Allah nanti akan memberikan jawaban yang lebih detail dan terperinci mengenai hal ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Baik, silakan dipersilakan siapa lagi tadi yang mengacungkan tangannya? Ada lagi tadi? Siapa ya? Atau itu siapa namanya? Hadir Ustaz. Ya, silakan. Abdul Fadil. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, ingin bertanya. Jadi tadi kata Syekh, beliau mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyam syahri al-Muharram, bahwa lebih utama, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, atau tadi dijelaskan bahwa puasa Asyura, Ustaz ya. Nah, pernah juga saya dengar bahwa keutamaan puasa Arafah itu yukaffirus sanah al-madiyah wa yukaffirus sanah setelahnya. Nah, itu bagaimana menyikapi dua hadis yang muta'aridain hadza ya Syekh? Ya, itu mungkin itu aja ya. Ya, maksudnya puasa keutamaan puasa hari Arafah itu kan kalau kita tinjau dari keutamaannya dia lebih besar itu, menghapus dosa sebelumnya, setahun sebelumnya, sama menghapus dosa setelahnya. Ya. Gitu Ustaz. Nah, jazakallah khairan. Nah, jazakallah khairan. هذا عبد الفاضل سأل عن يعني ما يوهم التعارض بين الحديثين. الحديث الأول وفيه أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والحديث الثاني وهو صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. بينما صوم يوم عاشوراء قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فقط. يعني فضل صيام يوم عاشوراء يبدو أنه أقل من فضل صيام يوم عرفة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث آخر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ نعم، بارك الله فيكم. نقول جزاك الله خيرا أخي السائل، حفظك الله. ولكن في الحقيقة لا يوجد تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والباقية، ويوم عاشوراء يكفر السنة الباقية، وشهر الله المحرم هو أفضل الصيام، فهذا شهر كامل هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. وهذا يوم واحد، وهذا اليوم الواحد وهو عاشوراء يكفر السنة التي قبله، فهذا فضل عظيم. ويوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، فلا شك أن صيام يوم عرفة بهذا يكون أفضل، لأنه يكفر سنتين. صيام عاشوراء وهو فاضل وعظيم، ولكن يكفر السنة التي قبله.
ليس في هذا تقليل من شأن يوم عاشوراء أبدا، ليس في أي تقليل. هذا يوم له فضيلة وهو يوم عرفة، وهذا يوم له فضيلة أخرى وإن كانت أقل. وهذا شهر الله المحرم، شهر كامل صيامه أفضل الصيام بعد شهر رمضان، فلا يظهر لي أي تعارض بينهم أبدا. تفضل يا شيخ حكيم. Barakallahu fikum Syekhana. Jadi di sini penjelasan dari Syekh bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, itu yang disebutkan di dalam hadis itu adalah syahr, ya, atau 1 bulan penuh, 1 bulan penuh. Jadi ketika ada seorang hamba yang berpuasa pada bulan Muharram secara penuh atau utuh, ya, itulah yang lebih utama daripada itulah yang paling utama, ya, puasa sunnah paling utama setelah bulan Ramadan, ya. Adapun berpuasa satu hari, beberapa hari saja pada bulan Muharram tentunya tidak bisa disamakan dengan 1 bulan penuh, ya. Sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada pertentangan dan tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis tentang keutamaan puasa Arafah tadi, ya. Jadi bahwa puasa Arafah itu ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa Arafah itu, ya, dijadikan sebab dihapuskannya dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jadi itu 1 hari tapi memiliki keutamaan yang luar biasa di mana bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Sedangkan ini puasa Asyura cuma 1 hari saja, ya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu. Nah, itu adalah keutamaan yang besar juga, walaupun tentunya lebih sedikit daripada keutamaan pada puasa Arafah. Akan tetapi yang disebutkan di dalam hadis yang menyatakan bahwa puasa yang lebih afdal setelah Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram, itu disebutkannya dengan kata syahr atau bulan, ya kan? Sehingga tidak termasuk ke dalamnya kalau dilakukan dalam satu hari yang ada pada bulan Muharram tersebut. Yang disebutkan di situ adalah Syahrullahil Muharram, berpuasa pada bulan Muharram secara penuh. Ya, itulah yang akan menjadi lebih afdal, nomor 2, ya, setelah puasa Ramadan. Nah, kemudian siapa nih? Abu Bakar. Silakan. Akhi Abu Bakar. Silakan. Baik, kalau tidak bicara berarti kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan di chat, ya. Awal soal waradahuna, mohon izin, apakah boleh menggabungkan yang gimana? Nggak bisa. Ayamul Bid kalau hari Senin mungkin bisa kan. Ayamul Bid itu 13, 14, 15 ya. Ini kan Asyura kan 10. Nggak nyambung. Baik. Mungkin diganti hari Senin aja ya. Syekhana, hal yumkin al-jam'u baina saum tatawwu' yaum al-itsnain wa saum Asyura. Hal yumkin al-jam'u baina an-niyatain fi yawmin wahid? نقول من الله التوفيق. من كان عاده أن يصوم يوم الاثنين فإن أجره مكتوب لله الحمد، لأن يوم عاشوراء هو يوافق يوم الاثنين، وهذا الإنسان من عادته أن يصوم يوم الاثنين، فلا إشكال في ذلك أبدا، أجره مكتوب لله الحمد. نعم. Ya, jadi hal itu tidak bermasalah. Jadi orang bisa meniatkan 2, ya, untuk puasa hari Senin, karena sudah terbiasa untuk melakukan hal itu, berpuasa pada hari Senin, dan juga berpuasa pada Asyura karena itu bertepatan dengan hari Senin. Kemudian mana tadi obrolan? Pertanyaan selanjutnya, ceramah lain orang dengan mengganti puasa Ramadan hal ini. Sami'tu hadza akhuna au ukhtuna Rahayu Sri Wahayu tas'al, sami'tu min ba'dil muhadarat anna al-muslim yanbaghi lahu an yuqaddima saum Ramadan atau ma fatahu min siyam Ramadan
على على بقية صيام التطوع، فهل هذا صحيح؟ يعني إذا كان الإنسان له يعني ما فاته أيام في رمضان ولم يقضها، هل عليه أن يصوم تلك الأيام قبل عاشوراء، أم أنه يعني يمكنه أن يصوم عاشوراء قبل أن يقضي ما فاته من رمضان؟ نعم. نعم. يبدو لعل الأخت حفظها الله فهمت ما سمعته خطأ، وإلا فإن صيام القضاء موسع، وإن كان الأولى أن يبادر به المؤمن لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ولكنه موسع في السنة كلها إلى قبل رمضان. وعائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا قبل رمضان الآخر لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها كانت تؤخر. وعائشة رضي الله عنها حريصة على الخير، فلا يتوقع منها أبدا أنها تترك صيام النوافل الأخرى الفضيلة، نعم، مثل صيام عاشوراء وعرفة وغير ذلك. نعم، تفضل شيخ. Baik ya, mungkin yang didengar oleh Ukhtina itu ada kekeliruan ya. Yang benar bahwa yang namanya puasa qadha itu, puasa qadha kalau misalnya seseorang muslim atau muslimah itu memiliki hutang puasa pada bulan Ramadan, tentunya bisa dilakukan kapanpun karena sifatnya itu adalah kewajiban yang muwassa'. Muwassa' itu artinya berarti punya waktu yang lapang sepanjang tahun ya, dari Ramadan ketemu Ramadan ya, antara kedua bulan Ramadan itu ya adalah waktu yang diperbolehkan bagi seorang muslim menunaikan hutang puasanya kapanpun, di hari manapun. Jadi tidak harus dia itu mendahulukan membayar hutang puasa sebelum dia melakukan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa an abiha, beliau pernah juga menyatakan bahwa saya ini punya utang puasa ya Ramadan, dan tidak bisa menunaikan puasa tersebut, utang puasa tersebut sampai datang bulan Sya'ban menjelang Ramadan ya, sampai hampir berlalu 1 tahun itu ya, di bulan Sya'ban baru bisa ditunaikan karena sibuknya beliau melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang haris 'alal khair, sangat bersemangat untuk melakukan ibadah, untuk melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Asyura dan lain sebagainya. Tentunya beliau melakukan puasa-puasa sunnah juga ya, dan juga membayar utang puasa. Walaupun tentunya yang lebih baik adalah ketika seorang itu lebih mendahulukan utang puasanya, karena tentunya tidak tahu ya umur kita itu sampai mana gitu ya. Tapi yang jelas bahwa mau membayar utang puasa itu sifatnya adalah wajib yang muwassa', yang waktunya itu selama 1 tahun penuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mau bertanya, saya ingin berpuasa sunnah misalnya. Oh, sama ini. Silakan yang mengacukan tangan tadi siapa ya? Ada lagi? Abu Bakar kalau tidak salah. Apakah mau bertanya? Ini tadi Anda baca pertanyaannya sama di sini. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Silakan akhuna Abu Bakar dan yang lainnya. Di sini ada yang bertanya tentang Ayyamul Bid, mungkin Ana ganti tadi pertanyaannya karena Ayyamul Bid kan beda tanggalnya. Asyura itu tanggal 10, sedangkan Al-Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Jadi itu tidak bisa digabung ya niatnya, karena yang bisa paling hari Senin. Baik, ya berdua أنهم توقفوا عن الأسئلة يا شيخنا وبهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة. Ustaz, mungkin ini saya bertanya sedikit. Silakan. Ya, mau ini saja, kira-kira apa referensi kitab bahasa Arab yang untuk
tafsir pemula Ustaz. Yang paling dasar kira-kira apa kitabnya untuk dibaca pemula. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Akhuna Abdul Fadil yas'alukum maratan ukhra an kitabin muyassarin fi at-tafsir fi tafsir Al-Quran Al-Karim lil mubtadi'in. Ma huwa al-kitab alladhi tansahuna lana biqira'atihi fi fan at-tafsir lil mubtadi'in Syekhana. Naam. مبتدئين. فيها مختصر تفسير الشوكاني لمحمد الأشقر، هذا جيد طيب. وفيه تفسير بعض السور وبعض الأجزاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا أيضا طيب وواضح وسهل. مختصر تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير اختصره عدد من العلماء. فالشاهد أن المختصر تفسير ابن كثير طيب، لأنه أزيل منه الحشو والروايات الضعيفة وبقيت الروايات الصحيحة والحسنة، فهو تفسير طيب جدا واضح. أيضا يوجد مختصرات أخرى تفسير القرطبي وغيرها. المختصرات عموما مناسبة للعامة لأنها ليس فيها كلام كثير وأقوال كثيرة وليس فيها حشو، وفي الغالب أنها تخلو من إسرائيليات أيضا، فهي تكون جيدة يعني ومناسبة للعامة، يعني مناسبة للعامة. هذا أريكم الآن، أطلعك الآن حفظك الله. هذا الآن القرآن الكريم، هذا زبدة التفسير من فتح القدير للشيخ أظن عمر الأشقر أو محمد الأشقر، الشيخ محمد الأشقر، نعم، الدكتور محمد بن سلمان بن سليمان بن عبد الله الأشقر، محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر. وهذا مختصر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، صفي الرحمن المباركفوري، هذا أيضا ممتاز جدا. نعم، فهذه المختصرات تناسب للعامة وتناسب طلاب العلم أيضا وليس العامة فقط. فهذا أيضا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا أيضا طيب وجيد ومناسب جدا ويخلو من الحشو ومن الإسرائيليات ومن الكلام الكثير، فيه معاني طيبة واضحة جدا، هذا ممتاز جدا. نعم، هذه يعني بعض التفاسير الجيدة المناسبة. نعم. Nah, jazakumullah khairan Syekhana. Jadi di sini untuk tafsir bagi pemula itu, di sini ada beberapa tafsir yang direkomendasikan oleh Syekh Saleh Al-Kanhal. Pertama adalah Mukhtasar At-Tafsir li Syaukani, ya. Ini merupakan ringkasan atau Zubdatut Tafsir, ya. Li Syaukani ini adalah ringkasan dari tafsirnya Fathul Qadir yang ditulis oleh Asy-Syaukani, diringkas oleh Dr. Muhammad Sulaiman Ibn Abdullah Al-Ashqar, Muhammad bin Sulaiman Ibn Abdullah Al-Ashqar, ya. Lalu yang kedua ada beberapa tafsir pula, beberapa surat tertentu yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Lalu ada juga Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, ya, yang dihilangkan hal-hal yang seperti misalnya Israiliyat dan juga hadis-hadis dhaifnya itu ditiadakan, sehingga hanya hal-hal penting saja dan hadis-hadis yang sahih saja yang disebutkan di dalam Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir ini. Dan di antara Mukhtasar Tafsir itu yang Ibn Katsir ada juga Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Katsir yang dikerjakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Jadi ini merupakan ringkasan daripada tafsir Ibn Katsir yang dihilangkan Israiliyatnya, hasyaw atau pembahasan yang terlalu panjang, dan juga
hadis-hadis yang lemahnya dan juga hadis-hadis yang dhaifnya itu dihilangkan sehingga tersisa intisarinya saja gitu ya. Ini yang ada pada Al-Misbah Al-Munir. Juga ada mukhtasarat yang lainnya seperti misalnya mukhtasarat itu berarti adalah ringkasan-ringkasan ya. Misalnya ringkasan untuk tafsir Al-Qurtubi dan ringkasan untuk tafsir yang lainnya. Nah, itu ringkasan-ringkasan itu tentunya penting bagi kita. Lalu yang terakhir ada juga kitab tafsir yang lain yaitu Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Ini juga tafsir yang sangat penting sekali karena di situ ringkas ya tafsirnya dan faedah-faedahnya banyak dan juga terbebas dari hasyu, pembahasan yang terlalu panjang dan juga terbebas dari Israiliyat, terbebas pula dari hadis-hadis yang lemah. Demikianlah kira-kira beberapa referensi kitab-kitab tafsir yang direkomendasikan oleh Syekh Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhan. Wa bihadza tafsir Al-Karimir Rahman fi Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Apa tadi ada yang bertanya? Ya betul, ini yang ditulis. Betul ya. Jadi tadi ada 4 kurang lebih yang direkomendasikan oleh Syekh. Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Ana rasa itu banyak ya di toko-toko kitab yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau mencari, insya Allah mudah untuk kita dapatkan. Dan juga kalau misalnya ada yang umroh atau ada yang haji ya, kita bisa titip kepada mereka untuk memberikan kitab-kitab tersebut. Wa nakunu bihadza qad intahaina min muhadaratikum fi hadhihi al-lailah syekhana. Jazakumullahu khairan. Allah yarda alaikum wa nalqakum ala khair fi al-usbu' al-qadim syekhana insyaallah taala. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ma qaddamtum fi hadhihi al-lailah fi mizan hasanatikum yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik fikum wa fi ahlikum wa fi ilmikum jami'an wa an yajma'ana jami'an fi jannatihi jannatin na'im. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayhi. Wa antum jazakumullahu khairan wa jazallahu al-ikhwah alladhina حضروا والذين سألوا جزاه الله خير جميعا وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا ونجعلنا في جنات الفردوس الأعلى. ونلقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على سيدنا محمد. Tasaballahu ajrakum syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياكم الله.